Yang berikutnya, konsep kepribadian ini ada yang disebut dengan konsep gaya hidup. Nah, konsep yang lebih baru dan lebih mudah terukur dibandingkan kepribadian. Nah, tolong dicatat ya. Apa definisinya? Ini adalah pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya. Ya. Mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan pilihan seseorang. Bagaimana ia menggunakan waktu dan uang. Nah, karena itu, gaya hidup seringkali digambarkan dengan kegiatan, minat, dan opini seseorang. Ya. Nah, jadi ini salah satu definisinya. Bagaimana ia menggambarkan waktu dan uangnya. Nah, ini hubungan. Kepribadian itu menggambarkan refleksi karakteristik internal dari konsumen. Nah, gaya hidup ini manifestasi eksternal dari perilaku seseorang. Ya. Akibatnya, perubahan gaya hidup menyebabkan perubahan konsumsi. Nah, ini perbedaan gaya hidup dan kepribadian. Ya. Jadi kalau kita lihat, gaya hidup lebih menggambarkan perilaku. Bagaimana ia hidup, menggunakan uangnya, dan memanfaatkan waktu yang dimiliki. Biasanya dilihat dengan apa kegiatannya, apa minatnya, dan apa opininya. Nah, gaya hidup menggambarkan manifestasi eksternal dari karakteristik internal. Dan biasanya tidak permanen dan cepat berubah. Nah, tolong diingat ya, tidak permanen dan cepat berubah. Nah, kemudian ini definisi yang kanan. Menggambarkan karakteristik, cara berpikir, merasa, berpersepsi, merefleksikan internal konsumen, dan konsisten dan berlangsung lama. Nah, ini ya. Nah, coba sekarang kita lihat gaya hidup. Ya. Apa yang biasa Anda lakukan kalau minggu pagi sebelum jam 12? Coba tuliskan semuanya. Kita lihat gaya hidup dari mahasiswa. Wah, tidur, sarapan, olahraga, beres-beres, ibadah, bagus. Oke, ngegame, rebahan, terus apa lagi? Main game, santai, olahraga, tidur, YouTube. Oke, ya. Rebahan. Oke, ya, beres-beres. Tidur. Nah, oke. Nah, ini jadi setiap orang apapun usianya dan apapun sumber daya yang dimilikinya, ini yang kita sebut dengan memiliki gaya hidup. Ya. Jadi setiap orang memiliki gaya hidup. Oke, tadi kegiatan. Nah, sekarang coba Anda tuliskan minat. Minat Anda di apa? Nah, misalnya sekarang saya minat saya yang berkaitan dengan mengurus rumput. Nah, ya. Minat tuh misalnya oke, masak, wirausaha. Ya, tuliskan. Oke, ya. Nyanyi. Nah, oke. Oke, sekarang masuk ke minat, ya. Nah, jadi minat itu tadi ya. Oke, bagus, ya. Nah, menulis. Nah, ini bagus nih, ya. Punya hobi menulis. Oke, baik, kita lanjutkan, ya. Nah, yang berikutnya adalah yang kita sebut dengan psikografik. Nah, apa yang kita maksud dengan psikografik? Jadi suatu instrumen untuk mengukur gaya hidup, ya, kepribadian dan demografi, yang memberikan pengukuran kuantitatif dan bisa dipakai untuk menganalisis data yang sangat besar. Jadi psikografik ini adalah suatu riset konsumen yang menggambarkan segmen konsumen dalam hal kehidupan mereka, pekerjaan dan aktivitas. Nah, ini juga berarti menggambarkan psikologi dari konsumen. Jadi segmen konsumen biasanya dibedakan dengan geografi, di mana dia tinggal, desa atau kota, demografinya, berapa usianya, psikografinya. Ya, gabungan antara ya psikologis dengan demografik. Dan kemudian perilakunya. Ya, berapa sering Anda makan di luar rumah misalnya. Nah, studi psikografik, jadi kalau kita lihat, ya, ini menggambarkan profil gaya hidup. Ya,
Kemudian menggambarkan produk spesifik apa yang digunakan. Ya. Juga menggambarkan segmentasi gaya hidup dan juga segmentasi produk yang spesifik. Nah, ini yang kita sebut dengan ruang lingkup dari studi psikografik. Nah, jadi studi ini menggunakan kepribadian ciri sebagai faktor yang menjelaskan, menganalisis kaitan beberapa variabel dengan kepribadian diri. Ya. Nah, coba sekarang Anda tuliskan produk apa yang Anda sukai dan Anda ini merasa dipengaruhi oleh kepribadian Anda. Ya, saya ulangi. Ya, jadi apa kepribadian Anda? Kemudian ternyata ini mempengaruhi apa yang Anda lakukan atau hobi yang Anda lakukan. Ya, coba tuliskan. Ya, oke. Ya, apa? Tuliskan kepribadian Anda apa, terus konsumsinya apa. Coba. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, Anda tuliskan apa kepribadian Anda, kemudian apa? Ya. Oke, pertanyaannya sudah berubah sekarang ya. Saya ulangi. Tuliskan kepribadian Anda apa, kemudian pengaruhnya terhadap barang, membeli barang atau melakukan sesuatu. Oke, ceria. Oke, makan yang manis-manis. Ya, bagus. Ya, mudah bergaul. Maka beli parfum dan pakaian. Oke, santai. Oke, bagus ya. Suka membaca novel. Suka masak. Oke, pingin beli oven ya. Oke, bagus ya. Coba. Apa karena suka traveling, maka Anda senang traveling ya. Jadi mencari sesuatu yang baru. Oke, bagus ya. Ya, coba tuliskan lagi ya. Jadi apa sifat Anda, terus apa perilaku Anda? Nah, ya. Jadi apa pengaruhnya terhadap perilaku? Oke, bagus. Ya. Oke, tuliskan. Ayo. Ya. Suka gambar, nah beli cat air. Oh, betul ya. Jadi kalau Anda selalu ingin tahu sesuatu yang baru, maka Anda traveling. Ya, tuliskan ya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan contoh dimensi gaya hidup. Ya, yang diukur dengan aktivitas, interest, dan opini. Nah, jadi kita lihat aktivitasnya apa saja, minatnya apa saja, kemudian bagaimana opini dia ya terhadap ekonomi. Ya, apa opini dia terhadap demografi. Nah, ini yang kita sebut, ini menggambarkan gaya hidup ke semuanya. Ya. Nah, ini contoh bertanya ya untuk mengukur gaya hidup. Ya. Pertanyaan tentang aktivitas, pertanyaan tentang minat, ya, ketertarikan dan pertanyaan tentang opini. Ya. Nah, 3 pertanyaan ini menjadi sangat penting. Nah, konsep yang terakhir yang disebut dengan inventory psychographic false. Jadi konsep ini untuk mengidentifikasi nilai dan gaya hidup konsumen berdasarkan kepada bagaimana konsumen setuju atau tidak setuju dengan berbagai isu. Ya. Jadi intinya adalah di sini konsumen dibagi ke dalam kuadran. Pertama berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Ya. Dan yang kedua berdasarkan orientasinya. Nah, sehingga muncullah yang kita sebut dengan 8 segmen konsumen. Ya, ada yang disebut dengan actualizer, fulfill, believer, achiever, striver, experience, maker, tindakan dan struggle. Jadi menggambarkan ya bagaimana sumber daya yang dimilikinya ya dengan orientasi statusnya. Nah, ini yang kita sebut dengan contoh untuk mengukur value, nilai yang dimiliki dengan gaya sumber daya yang dimilikinya.